Kenapa jaksa mencabut banding? Nah, ini yang masih tanda tanya besar. Dalam rangka apa jaksa sudah mengajukan banding tetapi kemudian mencabut bandingnya? Ya, apakah rakyat miskin atau rakyat jelata, rakyat biasa sering mengalami hal ini? Tidak. Ini hanya bisa terjadi untuk mereka yang punya status sosial tinggi, punya kekuasaan, punya uang yang banyak, dan lain sebagainya. Untuk rakyat jelata sangat susah untuk mendapatkan keadilan yang sebenarnya sudah diatur di dalam aturan perundang-undangan. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Selamat pagi sahabat Rumah Pancasila. Lama ya kita tidak ketemu ini. Ini ada berita menarik yang ditanyakan ke saya tentang dari Detik News ya, tentang jaksa yang banding terhadap saudara Ari Aksara yang kebetulan beliau dulunya adalah Direktur Garuda Indonesia ya. Kemudian beliau memasukkan Harley Davidson sama sepeda Brompton yang tanpa izin kepabeanan sehingga yang bersangkutan itu dikenakan sanksi hukum. Undang-undang kepabeanan khususnya pasal 102, ancamannya cukup tinggi loh itu. Paling maksimal 10 tahun, minimal 1 tahun. Jadi intinya adalah dia tidak boleh divonis di bawah 1 tahun penjara dan dia juga harus divonis paling tinggi adalah 10 tahun. Ada batasannya. Pertanyaannya adalah, apakah hakim boleh untuk memberikan putusan percobaan kepada yang bersangkutan? Kenapa demikian? Karena jaksa itu setelah melakukan penuntutan terhadap yang bersangkutan, hakim justru memberikan putusan percobaan. Putusan percobaan itu adalah contohnya begini, saya Yosep Parera diajukan ke muka sidang, saya divonis 1 tahun penjara, tetapi saya tidak perlu untuk menjalani pidana penjaranya. Tetapi ada percobaannya selama umpamanya contoh 10 bulan. Jadi apabila 10 bulan saya mengulangi sebuah tindak pidana yang sama dengan ini atau sebuah perbuatan pidana, maka saya harus menjalani 1 tahun yang sudah diputus oleh pengadilan. Apakah ada diatur di dalam undang-undang? Pertanyaannya itu ada. Itu adalah tentang pidana bersyarat. Pidana bersyarat itu diatur di dalam KUHP pasal 14A, yang mana di sana dikatakan apabila hakim akan memberikan putusan maksimal 1 tahun penjara kepada seseorang yang diajukan ke muka sidang, maka hakim itu diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memberikan putusan pidana bersyarat percobaan. Nah, Direktur Garuda ini mengalami hal yang serupa. Jadi, karena hakim memutuskan dia 1 tahun penjara, hakim mengatakan 1 tahun ini tidak perlu dijalani dengan masa percobaan selama 20 bulan. Maksudnya adalah kalau dalam jangka waktu 20 bulan saudara Ari ini mengulangi kembali tindak pidananya, maka tanpa melalui proses sidang dia masuk penjara selama 1 tahun. Yang jadi masalah adalah yang bersangkutan ini bukan lagi sebagai Direktur Garuda Indonesia, bukan lagi pimpinan di sana, sehingga perbuatan tidak mungkin dilakukan pengulangan. Yang uniknya lagi adalah jaksa tidak terima atas putusan hakim tersebut dan mengajukan banding, tiba-tiba mencabut. Secara hukum, hakim boleh memberikan putusan percobaan. Pertanyaan berikutnya, kenapa jaksa mencabut banding? Nah, ini yang masih tanda tanya besar. Dalam rangka apa jaksa sudah mengajukan banding tetapi kemudian mencabut bandingnya tersebut? Pertanyaannya lagi, apakah rakyat miskin atau rakyat jelata, rakyat biasa sering mengalami hal ini? Tidak. Secara hukum hal ini jarang sekali dialami oleh rakyat biasa. Mungkin 0,0 sekian persen dialami. Karena ini hanya bisa terjadi untuk mereka yang punya status sosial tinggi, punya kekuasaan, punya uang yang banyak, dan lain sebagainya. Untuk rakyat jelata sangat susah untuk mendapatkan keadilan yang sebenarnya sudah diatur di dalam aturan perundang-undangan. Rumah Pancasila hanya ingin berharap bahwa ke depan hakim-hakim tolong dong untuk rakyat jelata, kalau ada perkara-perkara yang divonis 1 tahun atau 1 tahun ke bawah,
Dengan melihat bahwa yang bersangkutan, seorang pelaku kejahatan telah sadar, cobalah gunakan pasal percobaan, sehingga penjara kita tidak terlalu penuh. Seperti kejadian di Lapas Tangerang kemarin yang akibatnya overkapasitas, terjadi kebakaran, akhirnya banyak nyawa yang hilang. Demikian juga keuangan negara akan sangat boros untuk itu. Kami berharap semoga kejaksaan lebih menerapkan hal-hal seperti ini juga bagi seluruh pengadilan di negara Republik Indonesia. Yang terpenting adalah selalu bertanya, kenapa orang-orang yang punya kekuasaan dan uang mendapatkan sesuatu yang nikmat di dalam rimba hukum, sedangkan mereka orang-orang kecil yang tidak memiliki uang selalu harus masuk penjara. Semoga kita mampu untuk mengubahnya menjadi lebih baik di rumah yang kita cintai, rumah Indonesia. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Melapangkan